Oke, berikut mengenai yang tabel bantu ya. Tabel bantu di sini pada prinsipnya sebagian besar opsional, karena tujuannya adalah untuk membantu mempermudah perhitungan, dan juga kalau ada item yang tidak cukup diisikan di bagian asumsi usaha. Ya, tidak cukup itu bukan dalam artian memang harusnya cukup, tidak, tapi memang ingin ada detail terhadap yang dimasukkan ke asumsi usaha. Di sini saya coba masukkan dari dari bagian aset ya. Misal di sini contoh, misal kalau nama izin misalnya, kan kita udah mengisikan tadi asumsi usaha. Izin itu misalnya ada misalnya izin usaha, kemudian di sini kita ingin lagi masukkan izin RT RW ya. Ini kita bisa isikan di sini. Kemudian harga usaha misalnya 440.000, ini misalnya 25.000 ya. Ini contoh saja ya. Jadi di sini bisa dapat totalnya 65.000. Kemudian misalnya aset berikutnya ingin kita rincikan misalnya kolam. Di sini misalnya kita mau bagi jadi ada pembangunan kolam, kemudian air, kemudian tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa isikan di sini, dan misalnya di sini kolamnya 3 juta, airnya sendiri misalnya 1 juta, orangnya sendiri 1 juta ya. Ini kita bisa detailkan di sini. Ya, itu untuk yang tabel bantu investasi aset. Kemudian yang non aset, ini karena memang tidak ada yang perlu diisi, ini tidak ada yang perlu dirubah juga. Di sini hanya untuk dilihat saja. Ya, diperhatikan apakah sudah sesuai isiannya dengan yang diisikan di asumsi usaha. Demikian juga untuk proyeksi biaya variabel. Ini itu sama dengan kalau di asumsi usaha yang bagian ini. Ya, jadi hanya untuk dilihat saja. Nah, kemudian untuk tetap, ini ada sedikit perbedaan karena di sini perhatikan. Di sini ada tempat untuk mengisikan proyeksi kenaikan biaya tetap per tahun. Ya, di sini bisa diisikan misalnya per tahun mau naik 10%, di sini tinggal diisikan 10%. Nanti di bawahnya akan berubah secara otomatis. Jadi ini 10% terhadap tahun sebelumnya. Jadi kalau ini 500.000, 10% dari ini 50.000. Ini 10% dari 550.000, 55.000 dan seterusnya. Ya. Kemudian penjualan. Penjualan juga di sini otomatis ya. Hanya saja memang di sini warnanya tidak saya buat menjadi warna coklat, tapi memang warnanya putih karena kalau mau di print ini bisa. Yang atas ini unit ya, unitnya. Jadi kalau mau dilihat unitnya terjual di bulan ke-6 38.000 kilogram ya, satuannya kilogram. Kemudian harganya per kilogram 15.000. Ya, jadi kalau kita lihat di sini setiap periode 6 bulan akan muncul penjualannya. Kemudian HPP. HPP di sini ini sama adalah tadi tujuannya untuk mempermudah perhitungan bahan baku langsung, tidak langsung, dan lain-lain. Misal sebagai contoh tadi pupuk, bahan bakunya adalah misalnya bahan baku pupuk 1 ya, apa bahan baku pupuk 2 ya, satuannya misal kilogram atau gram, harga satuannya ya. Ini contoh ya. Ya, jadi kalau di sini dilihat, tujuan di sini adalah untuk mencari nilai bahan baku total semua. Jadi kalau misalnya ini produk satunya ditulis ini pupuk, ini bahan baku terdiri dari apa saja bahan baku langsung. Ya, kalau misalnya ada kemudian pakan. Pakan itu misalnya terdiri dari rumput, ditulis saja di bawahnya di sini
satuannya ditulis juga di sini, misalnya gram. Harga satuannya 200, misalnya 300. Ya. Jadi di sini terlihat kebutuhannya secara harga adalah 530.000, ini secara harga 280.000, dan penjumlahnya adalah 810.000 di bahan baku langsung. Jika ada bahan baku tidak langsung, diisikan lagi di bawahnya. Demikian juga kalau ada tenaga kerja langsung, overhead pabrik, ya, biaya variabel lain-lain, nanti akan dijumlahkan secara otomatis di sini. Dan ini bisa diisikan sebagai referensi, jadi ini bisa di copy. Kalau misalnya kita tidak mau repot, ini kita copy. Kemudian kita masuk ke asumsi usaha. Nah, di sini kita paste ya as value, cuma ini tempatnya bukan di sini. Ini kita copy lagi. Nah, kita masukkan di sini. Dan kita hapus. Ya. Di sini kemudian juga jangan lupa di sini dipilih lagi. Ini kita copy lagi. Nah, di sini agar kategorinya paste as values. Nyata agar kategorinya sesuai. Ya, ini saya undo lagi dulu ya. Oke, jadi ini untuk tabel bantu perhitungan harga pokok produksi. Kemudian di siklus, nah ini tadi sudah sempat ditunjukkan pada saat asumsi usaha. Ini tidak ada yang perlu dilakukan juga. Ini hanya untuk memastikan bahwa siklus yang diisikan itu sesuai. Dan ini hanya untuk 1 tahun saja. Jadi kalau misalnya satu siklus lebih dari 1 tahun, ya dia tidak akan muncul di sini. Ya, karena ini hanya untuk periode 1 tahun. Setelah itu ada tabel bantu bagi hasil. Tadi sudah sempat dijelaskan sedikit. Jadi ini kalau misalnya modal pemiliknya rame-rame, jadi bisa diisikan di sini. Jadi digrupkan jadi modal pemilik 1 nilainya berapa, bagi hasilnya berapa. Jadi misal nih, aset selamat. Oke, sarannya misalnya dia nyumbangnya, bukan nyumbang ya, modalnya 300.000, ini 400.000 misal. Kemudian bagi hasilnya ini dapat 20% ya. Nanti akan muncul di sini proyeksi bagi hasilnya, tahun pertama dapat berapa, setelah 5 tahun kira-kira bakal dapat berapa. Yang akan muncul di sini. Ini opsional. Seluruh tabel yang ada di sini, ya, tabel bantu sini opsional. Jadi artinya tidak diisi juga tidak apa-apa. Ya. Oke, saya kira cukup jelas untuk yang mengenai tabel bantunya.